Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri santriwati yang saya cintai, para pemirsa kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamil ukhar. Al-ayah. Para hadirin, pemirsa, santri santriwati yang saya cintai dan saya hormati, pada bulan Ramadan kali ini, Ramadan 1445 Hijriah, kita akan mencoba mengkaji kitab Fiqhul I'tikaf. Ini kita buka mukhtasarnya saja. Ini susunan dari Nasir Ibnu Sulaiman Al-Umar. Nah, dalam fikih i'tikaf ini akan kita coba gali lebih dalam lagi, mulai dari definisi, hukumnya, kapan waktunya, kemudian apa rukunnya, syaratnya, hukumnya, dan lain sebagainya. Kita akan coba kaji agar nanti ketika di akhir Ramadan kita memasuki waktunya i'tikaf, kita sudah mendapatkan bekal. Mari kita awali dengan apa itu i'tikaf, yaitu definisi tentang i'tikaf. Ta'riful i'tikaf. Al-i'tikafu lughatan. I'tikaf secara bahasa, yaitu mulazamatus syai' wal muwazabah wal iqbal wal maqamu alaihi khairan kana aw syarran. Wad dalil qauluhu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ma hadhihi tamathilul lati antum laha aakifun fasumya la'allahum 'ukufan ma annaha asnam. Wa aidan qauluhu ta'ala wanzur ila ilahikal ladzi zalta alaihi aakifan. Wa hadza kalamu Musa alaihi salam lis-Samiri fasumya fi'luhu 'ukufan ma'a annahu fisyarr. Nah, ini definisi secara bahasa, yaitu i'tikaf adalah kita mulazamatu syai', kontinuitas sesuatu, kemudian tekun, kemudian kita fokus di situ, kemudian kita duduk, gitu kan. Nah, itu fokus. Mungkin kalau sekarang itu dikatakan seperti bersemedi atau sedang bertapa lah gitu. Bayangkan seperti kalau
orang-orang terdahulu itu diam di satu tempat, kemudian dia fokus duduk mengerjakan amalan-amalan yang ditentukan. Nah, itulah i'tikaf, ya. Nah, baik itu perbuatan yang baik ataupun yang buruk, apabila dilakukannya dengan kondisi seperti itu, maka itu i'tikaf. Sebagaimana di dalam Al-Quran tadi disebutkan, ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Ini apa? Ini patung-patung yang kalian semua beriktikaf di situ. Duduk seperti kalian sembah-sembah berlama-lama. Nah, ini kan perbuatan mensekutukan Allah, tetapi secara bahasa itu tetap disebut i'tikaf, ya. Demikian juga perkataan Nabiullah Musa alaihissalam kepada Samiri, ya. Perbuatannya itu disebut akifan, i'tikaf, ukufan, ya. Dikatakan ma'annahu fisyar, padahal hal itu adalah perbuatan yang jelek. Maka dikatakan wanzur ila ilahikal ladzi zolta alaihi akifan. Ya. Lihatlah ke Tuhan engkau, ke Tuhanmu yang kamu itu selalu beriktikaf ke Tuhan-Tuhanmu itu. Nah, ini ditinjau dari segi bahasa. Jadi, i'tikaf adalah perbuatan yang dilakukan dalam satu tempat, al-maqam alaihi, ya, kemudian terus continue di situ dengan tekun dilakukan, ya. Itu adalah i'tikaf. Kemudian apa itu i'tikaf syar'an? Menurut syariat, amma syar'an faqila huwa luzumu masjidin li ta'atillahi ta'ala. Walakin Syekhul Islam qal inna ta'ata hiya muwafaqatul ma'muri sawa'un kana wajiban aw mustahabban aw mubahan wa tasiru ta'atun bin niyah. Amma idza qulna li'ibadatillah fahiya atadzallul wal khudu' wa huwa alladhi yaliqu bil i'tikaf. Qala ta'ala ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun ay mutadzallilun khabi'un. Fa'ala ta'rifi Syekhul Islam huwa luzumu masjidin li'ibadatillah wa qawluhu alladhi zolta alaihi akifan ay mutadzallilun amidan khabi'an wal farqu bainahuma yasir. Nah, adapun menurut syariat bahwa i'tikaf itu dikatakan bahwa adalah perbuatan atau luzumu masjidin li ta'atillah. Jadi kita mewajibkan diri kita, ya, kita tetap ada di dalam masjid karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka memperibadati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan lakin Syekhul Islam qal. Nah, Syekhul Islam berkata bahwasanya taat itu adalah mengikuti perintah. Baik perintah itu wajib atau perintah yang mustahab atau perintah yang mubah. Maka dari situlah bahwa taat itu
bin niyah, dengan niat. Ya. Amma idza qulna li ibadatillah hiya atadallul wal khubu'. Nah, adapun ketika kita katakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu atadallul wal khubu', kita merendahkan diri dan kita memposisikan bahwa kita adalah hamba atau makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Sang Pencipta. Nah, yang demikian itu wa huwallazi yaliqu bil i'tikaf. Nah, dan yang demikian itu pantas disebut i'tikaf. Nah, adapun firman Allah Subhanahu wa taala ya yang disebut tadi, wa ma hadhil tamathilul lati antum laha akifun, yaitu mutadallilun khadi'un, tunduk ya, dan kita merendahkan diri. Menurut definisi Syekhul Islam adalah kita luzumul masjidin li'ibadatillah, kita menetap di masjid, berada di dalam masjid hanya untuk memperibadati Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, alladzi zalta 'alaihi 'akifan, ay mutadallil abidan khabi'an, ya. Abidan menyembah, khadi'an nunduk, merunduk, tunduk, ya. Itu arti akifan di situ menurut Syekh Al-Islam. Ya. Nah, pemahaman ini perbedaan wal farqu baina huma yasir. Nah, pemahaman yang berbeda di antara keduanya itu boleh-boleh saja ya berjalan. Nah, ini kan baru definisi i'tikaf. Apa itu i'tikaf? Jadi definisi i'tikaf adalah menurut bahasa, saya ulang lagi, dia tunduk, kemudian continue dalam melaksanakan ritual, tekun, ya, kemudian berada di satu tempat. Itu menurut bahasa. Adapun menurut syariat, yaitu luzumu masjidin li'ibadatillah. Kita berada di masjid, kita tetap berada di dalam masjid hanya semata-mata untuk memperibadati Allah Subhanahu wa taala, untuk taqarrub, untuk tafakkur dan lain sebagainya. Yaitu yang penting untuk hal-hal yang ada korelasinya dengan penghambaan terhadap Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Demikian itu masalah definisi i'tikaf. Mudah-mudahan dapat dicerna lebih jelas sehingga dapat lebih kita fahami lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.